Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pak Guru doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Adik-adik, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita ya, yaitu pelajaran TIK. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara membuat presentasi sederhana ya adik-adik. Nah, di sini kita akan menyambung dengan menambahkan desain dan animasi pada slide yang telah kita buat atau pada presentasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, adik-adik, agar slide presentasi yang kita buat tampil lebih menarik, maka adik-adik dapat menyisipkan desain latar belakang pada slide yang telah dibuat. Nah, desain latar belakang atau yang sering dikenal dengan background. Nah, pada Microsoft PowerPoint terdapat menu desain. Nah, di mana menu desain ini dapat adik-adik gunakan untuk mengganti latar belakang. Tentu akan lebih menarik lagi jika kita menambahkan animasi pada slide presentasi yang telah kita buat. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, ayo kita praktikkan bersama-sama ya adik-adik. Untuk itu simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah, adik-adik, tentu adik-adik telah mempelajari ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana cara membuka atau menjalankan Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum kita menambahkan desain, terlebih dahulu kita harus menjalankan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, jika aplikasi Microsoft PowerPoint sudah terbuka, silahkan adik-adik cari file presentasi yang telah adik-adik buat pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, dengan cara klik menu file, kemudian klik icon open. Nah, maka akan muncul. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat latihan. Nah, langsung adik-adik klik latihan. Di sini Pak Guru menulis dengan nama Pak Guru sendiri ya. Kemudian klik open. Nah, adik-adik, jika sudah terbuka seperti ini, adik-adik sudah bisa menambahkan desain dan animasi pada presentasi yang telah kita buat. Nah, jika adik-adik belum membuatnya, silakan adik-adik buat terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya adik-adik, di sini terlihat bahwa latar belakang atau background dari tampilan presentasi ini masih layar putih ya. Artinya belum ada desain apa-apa yang kita tambahkan. Nah, tampilan seperti ini kurang menarik ya adik-adik. Untuk itu, agar tampilan menjadi lebih menarik, maka kita harus menambahkan desain atau latar belakang. Nah, caranya klik menu desain. Nah, di sini sudah muncul beberapa pilihan ya adik-adik. Silahkan adik-adik memilih sesuai dengan keinginan adik-adik. Nah, untuk melihat menu-menu desain yang lainnya, adik-adik bisa mengklik pada bagian sini ya, anak panah bawah yang tulisannya more. Klik kiri. Nah, ini adalah tampilan desain yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Nah, silakan adik-adik pilih sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Nah, di sini Pak Guru akan contohkan akan menggunakan yang ini. Nah, adik-adik langsung klik pada tampilan desain yang adik-adik inginkan ya. Pak Guru contohkan menggunakan ini ya adik-adik. Tampilannya akan berubah adik-adik. Nah, adik-adik bisa cek ya. Nah, tampilannya sudah lebih menarik bukan? Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Adik-adik bisa mengganti sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Nah, jika sudah seperti ini, menandakan bahwa adik-adik telah berhasil menambahkan desain background atau latar belakang pada presentasi.
Nah, selanjutnya kita akan menambahkan animasi pada tulisan ini ya adik-adik, pada tulisan yang telah kita buat agar menjadi lebih menarik. Tapi sebelum itu, apakah adik-adik tahu apa itu animasi? Atau tahukah adik-adik asal kata animasi itu? Nah, adik-adik, kata animasi berasal dari kata dasar to animate, yang artinya menghidupkan. Secara umum, animasi adalah kegiatan untuk menghidupkan atau menggerakkan benda mati sehingga tampak seolah-olah bergerak atau terkesan hidup. Nah, adik-adik pun dapat menyisipkan animasi ya, animasi teks pada slide presentasi. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita praktikkan bersama-sama ya adik-adik. Langkah pertama, adik-adik klik terlebih dahulu atau pilih terlebih dahulu tulisan yang akan adik-adik berikan animasi, tulisan atau gambar. Nah, adik-adik klik terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah terklik seperti ini atau sudah terpilih, maka adik-adik pergi ke menu animation atau animation. Nah, di sini ada banyak animasi ya adik-adik. Adik-adik bisa menggunakan sesuai dengan keinginan adik-adik. Adik-adik bisa berkreasi. Nah, untuk melihat tampilan yang lebih banyak, sama seperti desain, adik-adik bisa mengklik atau memilih anak panah ke bawah ini ya. Nah, di sini akan banyak animasi-animasi yang dapat adik-adik gunakan. Nah, jika adik-adik merasa kurang cukup dengan animasi yang ada, adik-adik bisa memilih atau klik more entrance effect atau more emphasis effect atau more exit effect dan more motion path. Nah, adik-adik bisa memilih. Di sini ada banyak pilihan animasi ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa memilih salah satu. Nah, Pak Guru akan contohkan ya. Pak Guru memilih grow and throne. Nah, seperti itu tampilannya adik-adik. Atau adik-adik bisa memilih zoom. Kemudian adik-adik bisa memilih float in. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, Pak Guru contohkan, Pak Guru menggunakan grow dan throne. Nah, adik-adik bisa menambahkan animasi di setiap teks yang adik-adik buat. Caranya sama, adik-adik klik terlebih dahulu atau pilih terlebih dahulu teks yang akan adik-adik berikan animasi atau sisipkan animasi. Nah, seperti ini adik-adik. Kita lanjut pada slide yang kedua ya. Silakan adik-adik berkreasi. Nah, bagaimana adik-adik? Sangat menarik bukan? Nah, adik-adik, setiap perubahan yang adik-adik lakukan atau adik-adik tambahkan pada presentasi kita, jangan lupa untuk di-save ya adik-adik, dengan cara bisa klik icon disket ini atau dengan menekan Ctrl S pada keyboard. Nah, selanjutnya
Jika sudah seperti ini, adik-adik telah berhasil menambahkan animasi. Nah, adik-adik, setelah kita menambahkan desain dan animasi, adik-adik juga dapat menambahkan transisi ya. Nah, transisi itu digunakan untuk mempercantik perpindahan dari setiap slide-slide ini ya, jika kita menjalankan atau menggunakan slideshow. Sehingganya tampilannya menjadi lebih menarik. Nah, jika sudah berhasil adik-adik tambahkan, kita akan coba jalankan ya adik-adik. Nah, cara menjalankan masih ingat adik-adik? Caranya ada dua ya. Yang pertama bisa adik-adik mengklik ikon slideshow. Kemudian yang kedua adik-adik bisa menekan tombol F5 pada keyboard. Nah, aku contohkan ya. Nah, untuk menampilkan atau menjalankan teks yang telah kita buat animasi, adik-adik bisa mengklik langsung pada tampilan ini pada layar atau bisa dengan menekan tombol enter pada keyboard. Nah, seperti ini. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Nah, adik-adik, di sini masih ada kekurangannya ya, yaitu tidak adanya animasi pada perpindahan setiap slide ya adik-adik. Animasi hanya terdapat pada teksnya. Nah, agar lebih menarik lagi, kita menambahkan animasi pada perpindahan slide ya, atau dikenal dengan transisi. Nah, untuk menutup tampilan dari slideshow, adik-adik bisa menekan tombol Escape pada bagian kiri atas. Oke, selanjutnya kita akan membuat perpindahan dari setiap slide ini menjadi menarik ya. Nah, caranya adik-adik arahkan ke slide pertama. Kemudian klik menu transisi. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya adik-adik. Adik-adik bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, di sini ada banyak ya adik-adik. Misalnya Pak Guru contohkan menggunakan ini ya. Nah, maka slide akan bergerak. Selanjutnya kita pindah ke slide yang kedua. Nah, jika telah selesai, jangan lupa untuk disimpan ya adik-adik, agar file kita tidak terhapus. Nah, untuk melihatnya kita bisa jalankan kembali ya adik-adik, yaitu dengan menekan tombol F5 atau mengklik ikon slideshow. Nah, sudah jadi ya adik-adik, slide-nya sudah bisa bergerak atau sudah disisipi transisi. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya adik-adik. Nah, adik-adik, silahkan adik-adik mencoba di rumah ya. Silahkan adik-adik dapat berkreasi di rumah. Tetap semangat belajar ya adik-adik, dan jangan lupa untuk selalu banyak-banyak berlatih agar adik-adik bisa cepat paham. Nah adik-adik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya adik-adik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.